Om Swastiastu. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Rizky Nugraha Putra. Saya dari kelas 11 Pria Logam dari SMK Negeri 2 Sukawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil produk yang telah saya buat. Jadi, yang pertama, saya membuat produk tusuk konde yang saya angkat temanya dari bunga lili, yang saya beri judul Puspaning Hati. Di sini terlihat konsep yang telah saya buat. Yang pertama, produk yaitu tusuk konde. Tema yang saya pakai adalah bunga lili. Kemudian bahan yang saya gunakan yaitu perak 925 atau sterling silver. Kemudian teknik yang saya gunakan adalah teknik terap-terapan. Yang pertama, tusuk konde. Tusuk konde merupakan salah satu kelengkapan dari busana tradisional Nusantara yang memiliki fungsi untuk menguatkan dan juga memperhias suatu tata busana atau tata rias rambut wanita. Kemudian tema yang saya angkat bunga lili. Bunga lili merupakan salah satu tanaman hias yang digunakan untuk menghias rumah ataupun teras, dikarenakan bunga lili memiliki keindahan dan memiliki simbol sebagai kemurnian, kesucian, dan keagungan. Perak 925 atau sterling silver. Sterling silver merupakan panduan logam yang terdiri dari 92,5% perak murni dan campuran logam tembaga sebesar 7,5%. Penambahan tembaga membuat perak menjadi lebih kuat dan daya tahan perhiasan yang dihasilkan menjadi lebih kokoh dan juga tahan lama. Teknik terap-terapan. Teknik terap-terapan atau sering disebut juga handmade, yaitu teknik yang digunakan dalam produksi perhiasan secara manual yang menggunakan bahan dasar berupa plat dan kawat yang diolah dari proses awal yaitu peleburan, pembentukan, penggabungan, dan juga yang terakhir finishing. Proses produksi yang pertama, saya membuat desain, kemudian menempelkan desain kepada plat. Yang ketiga, memotong bahan. Yang keempat, membentuk potongan. Dan yang kelima, menggabungkan potongan-potongan yang sudah saya buat. Kemudian yang terakhir, saya melakukan teknik finishing. Jadi hasil karya yang telah saya buat ini, saya menghasilkan sebuah produk tusuk konde yang bernamakan bunga lili yang menggunakan bahan perak 925 dan teknik terap-terapan. Pada produk ini saya berikan judul Puspaning Hati sebagai simbol kesucian dan kemurnian hati seorang wanita. Jadi ini hasil karya yang sudah saya buat. Lihat. Iya, bisa. Itu bisa kan? Bisa sambil udah bisa. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Atas waktunya, izin bertanya.
Yang pertama berarti kita tidak usah evaluasi tentang presentasinya ya, kita langsung ke produknya. Mungkin kedua-duanya boleh. Iya. Dan dari slide presentasinya apa yang perlu diinformasi, cara diskusinya sekarang informasinya Kalau dari saya pribadi nih, satu yang pertama alangkah bagusnya seperti punyanya Bu Prati di awal mungkin isi dia greetingnya menggunakan bahasa Inggris, greeting saja. Yang kedua storytellingnya sepertinya belum kena untuk di presentasinya. Itu yang kedua. Kadang saya pribadi sebagai konsumen ya, kelihatannya memang biasa saja, tapi kalau ada story-nya rasanya kita akan menghargai barang itu. Itu kalau saya ya konsumen. Yang kedua, yang ketiga, di presentasi mungkin diisi slide-nya itu tahapan cara pembuatannya. Isi apa? Oh iya. Wah, tampil tadi. Ini harga. Iya, harga dulu. Harga nggak ada. Harganya dari mana dapatnya? Tadi persentasenya ada nggak disampaikan di sini? Harga. Di perak 92 gitu aja tadi nih. Nggak ada harga. kandungan bahan Kandungan bahan Ya. ya. di dalam produksi. Ya, Oh, biaya nggak ada. produksi. Kenapa bisa nanti harganya sampai sekian, tembus segitu? Terus pengerjaannya berapa lama? Mungkin juga pendidikan tentang alat pak, ada alatnya pak? Alat Nah, alat. Alat. Kadang karena saking cintanya kayak saya ya, saking cintanya saya jadi penasaran gimana sih orang itu buat. Mungkin itu bisa menambahkan kayak tadi kan kalian sambil sambil naruh barang produk ini biar nggak diem. Jadi kemarin saya buatnya dengan menggunakan ini sambil cerita. Terus di presentasi. Terus untuk di produknya satu, beratnya apakah sudah sesuai dengan kapasitas di kepala? Karena kadang-kadang ibu-ibu itu kalau udah berat nggak mau pakai dia. Benar tidak? untuk beratnya Bu belum tahu ya. Untuk produknya nanti di berat 60 gram. Sudah standarnya juga ya. Kan agak lebih sedikit berat. Berarti ada presentasinya gitu Pak ya sebenarnya untuk berat perhiasan itu. Untuk presentasinya kami nggak tahu standar dari berat supaya itu berapa. Mana kemarin itu kami buat 60 gram biasanya. Kemudian secara teknis kayaknya masih bisa dibuat lebih ringan lagi. Itu sudah kami coba. Dan ketemu di berat berapa ada? 31 gram. Boleh setengah ya. Ya. Terus Cuman di berat 31 gram itu ada perubahan di bentuknya di desain, jadi lebih ramping ya, lebih kecil, tidak selebar, untuk campuran bahannya tetap sama. Terus untuk selanjutnya, nah itu kan untuk ditaruh di sini saja. Ya. Bisakah dia ditaruh di pinggirnya? Bisa menyesuaikan kan dia? Posisinya bisa Bu di tengah, di samping bisa. Cuma kalau untuk ditekuk sepertinya riskan Bu, karena kan ada sambungannya itu. Oh, Dan sama. karakter logam kan kalau kena tekuk keseringan itu bisa patah. Patah. Ya. Berarti yang biasa ada di pasaran itu campuran logamnya terlalu sedikit itu Pak ya? Makanya gampang sekali dia redup. Kembali ke mungkin kawatnya Bu. Nah, ini kan bukan rangkanya. Dia mau paten. Kalau kawat nanti kan masih fleksibel, ini kan fleksibel bisa ditukar. Kemudian yang masuk ikan di rangka utamanya. Kalau terlalu ditekuk di materialnya itu bisa patah. Yang terakhir, untuk pemeliharaannya dia perlukah diselipkan di presentasinya? Perawatannya kerja So iya. Di note dulu deh. Di note.
Kemudian kalau dari segi harganya itu yang membuat harganya mahal itu karena dia memakai teknik tatapan. Jadi dia dibuat itu dari memang benar-benar plat, kemudian dibentuk satu persatu untuk membentuk kelopak, untuk membentuk daun juga ornamen-ornamen yang terdapat di sana. Kemudian dari finishingnya saya memilih silver itu mungkin saya akan mencoba memakai perak bakar karena juga terhalang dari segi finishingnya yang sulit karena objek yang terlalu kecil gitu kan. Jadi kalau finishing itu dihitamkan kan saya takut itu dia terlalu hitam tuh, dia nggak terjangkau sama finishingnya itu. Jadi takutnya kalau sudah terlanjur hitam itu susah lagi biar dia kembali ke putihnya ini. Itu aja sih yang dapat saya tanggapi, Bu. Berarti milih bunga-bunga di antara bunga itu milih bunga lili ini hanya gara-gara dia kesucian, kemurnian dan keagungan. Ya, karena simbolnya itu. Karena juga desainnya kalau pakai bunga mawar susah lagi karena kita handmade-nya. Nah itu maksud ibu. Kenapa bunga putih banyak kok mawar, kunjung teratai juga bagus, dia juga kesucian keagungan dia. Karena saya awalnya lihat bunga lili langsung bunga lili. Nah itu ketemu sejarahnya satu. Dimana kamu ketemu bunga lili, kok bisa jatuh cinta sama bunga lili? Mungkin itu perlu ditambahkan sedikit ya. Yang kayak gitu kan masih umum Pak ya. Mungkin dari pribadi itu ya. Ya, terima kasih. Itu Baik, terima kasih atas waktunya. Presentasi jujur masih kurang banyak. Kalau dari Bapak sendiri ingin bertanya nih, sebelum ke bunga lilinya nih, di awalnya lagi kenapa sih kok Onde? Tadi ada penjelasan sedikit saja, kalau bisa yang lengkap lah, sekian banyak perhiasan yang ada, kenapa sih apa yang lengkap? Kemudian yang kedua, tadi kan bunga lilinya ya sudah diberikan arahan banyak, namun banyak karena selalu singkat sekali juga alasannya. Tidak bisa diberikan, silakan dilanjutkan. Kemudian Bapak juga nggak ngerti nih maksudnya pembuatan apa dijual atau enggak gitu, nggak jelas gitu ya. Kalau dijual ada harga atau bagaimana, harga nggak ada gitu. Kok tadi dibilang mahal, dari mana tahunya mahal gitu. Itu juga perlu diperjelas. Pembuatan produk ini sebenarnya mau dipasarkan atau bagaimana? Itu hanya untuk dilihat prosesnya, produksinya saja, akhirnya apa hasil seperti ini. Itu mungkin dari Bapak itu belum, silakan kalau bisa tanggapi. Izin menjawab Pak, kalau memilih produk sekundenya itu yang pertama kan dari kita lakukan provinsi itu awalnya kita membuat rencana awalnya dari gelang, kemudian ke cincin, masukan dari pembina Pak Putu dan Pak Adanya. Dia itu bilang produknya itu jangan buat produk yang kecil, supaya kalau dari juri itu ya benar-benar dilihat jelas sama dia. Jadi kita kan memutuskan buat tusuk konde, kemudian keluar juga itu jenisnya dari provinsi, kesepakatan bersama akhirnya kita buat tusuk konde. Jadi gitu, dan sekarang di provinsi kita sudah dapat juara dan banyak juga koreksi dari jurinya. Jadi kita di nasional ingin mengulang lagi dan untuk biar lebih sip lagi gitu, biar lebih perfect lagi dari hasil yang sebelumnya. Itulah yang Bapak maksud, jadinya yang melatar belakangi yang menjadi dasar, gitu ya, menjadi dasar. Kalau itu kan ceritanya agak panjang juga gitu, tidak seperti tadi gitu, hanya alasan satu basis gitu. Nanti lebih diceritakan lagi gitu ya, biar nanti lebih menarik dan beralasan kuat gitu. Di samping nanti pemaparannya latar belakang itu nanti kalau bisa mengerucut ya, akhirnya ketemu intinya, akhirnya memilih sesuatu ya. Nah itu maksudnya dari
Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak satu ya. Satu aja. Dari sisi apa namanya keindahan, dari sisi fungsionalitas itu sudah disampaikan di Bu kita tadi, ya Pak Madis itu sudah. Pak tanya satu aja, simpel pertanyaannya. Coba Rizky ceritakan dari awal pembuatannya itu bagaimana, selain bagaimana dan seterusnya sampai selesai. Kan itu yang menjadi titik poin sebetulnya di perlombaan ini. Mudah-mudahan Rizky bisa menjelaskan dengan clear proses pembuatannya itu seperti apa dari awal sampai akhir. Coba diceritakan nih. Ya, terima kasih. Itu saya mencampur logam murni tersebut, perak murni juga tembaga, kemudian saya ukur, saya bentuk menjadi plat dan kawat dengan ukuran yang sudah saya tentukan. Kemudian setelah menjadi plat dan kawat tersebut, plat yang sudah saya buat sesuai ukuran, saya tempelkan dengan desain yang sudah saya print sebelumnya. Karena saya sebelumnya kan sudah mendesain dan juga sempat saya desain bentuk bunga itu dari komputer, dari HP. Kemudian saya print, saya tempel di plat itu. Kemudian setelah itu dari sesudah nempel itu saya potong plat itu sesuai dengan pola yang sudah saya buat. Kemudian setelah saya potong plat tersebut, saya melakukan teknik kukir tekan yang akan menimbulkan yang serat-serat kelopak bunga dan daun itu. Saya memakai teknik kukir tekan, saya bentuk semaksimal mungkin menggunakan teknik kukir tekan tersebut, dan kemudian saya membuat sari bunga tersebut dengan daun dan juga kawat. Saya patri satu persatu. Kemudian setelah kelopak bunga dan juga daunnya tersebut selesai, saya gabungkan dengan sari. Setelah itu saya membentuk kerangka awal seperti tersebut dengan kerangka awal yang lurus. Kemudian ada 3 tusukan. Setelah itu saya mulai merangkai daun dan juga bunga tersebut ke rangka utamanya. Habis itu setelah saya rangkai bunga tersebut, saya melakukan teknik finishing yang pertama, yaitu saya amplas dulu bagian permukaan daun dan juga kelopak bunga tersebut, baik dari depan dan dari belakang bunga. Kemudian tahap finishing selanjutnya saya memakai tawas. Tawas itu supaya zat-zat pastrian yang nggak terpakai itu biar dia hilang. Kemudian setelah ditawas, saya sikat barang tersebut supaya dia terlihat bersih, dan kemudian lanjut ke tahap finishing terakhir, yaitu poles, agar memaksimalkan kilapan dari perhiasan tersebut. Dan yang terakhir itu bagian sonik atau mencuci barang tersebut agar selesai poles itu debu-debunya itu biar hilang dan barang dikeringkan dan saya bukakan dijual belikan. Oke, clear jawabannya, betul sekali. Ini nanti tolong di jauh lagi, tapi sudah clear. Jadi dari penjelasan itu juri sudah bisa menyimpulkan bahwa itu murni hasil karya kalian, bukan orang lain. Kalau orang lain yang menyampaikan nggak mungkin bisa seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin di sini tadi harga belum di. Pertanyaan saya, berapa lama tuh proses pengerjaan dari awal sampai akhir? Berapa lama? Kalau dari jangka waktu itu kan saya buatnya itu cuma 2 jam atau 3 jam aja, karena dalam waktu pembelajaran juga itu berseringan, itu saya buat sekitar 4 atau 3 hari. Kemudian waktu 2 minggu lalu saya sudah mencoba membuat lagi. Waktu itu cuma 2 hari sudah selesai. Oh, 2 hari sudah selesai. Oke.
Nah mungkin yang 2 hari selesai itu mungkin itu dapat dijadikan acuan dalam penentuan harga nantinya. Ini kan di BPK supaya penentuan harganya itu yang dipas, dan harga yang dihasilkan itu harga yang memang kompetitif, harga yang memang bisa bersaing, jangan terlalu mahal dan sebagainya. Tapi kita tidak rugi gitu. Ya, itu aja dari saya. Mungkin dari teman lain, silakan. Oh, doyan. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sedikit ya, hampir sama sebenarnya dengan Bapak Ibu yang diberikan masukan. Pertama itu terkait dengan presentasi, ya, presentasinya itu mungkin lagi dimantapkan lagi. Apalagi kan tadi Pak Kadek bilang bahwa tidak ada waktu untuk presentasi. Nah, itu kan bisa lebih leluasa untuk memaparkan terkait teknis-teknis pembuatan dari karyanya, ya, teknis-teknisnya. Kemudian tadi terlihat seakan belum siap, kayaknya presentasi itu seperti menghafal gitu. Jadi kan sebenarnya kan menguasai sekali kan karena membuat sendiri karyanya. Jadi itu mungkin lebih dimantapkan lagi. Kemudian yang kedua sedikit mungkin pada presentasinya dia campuran presentasi. Nah di sini, kan saya belum paham ya, memang harus apa namanya? Memang membuat perak gitu ya, seperti perak. Perhiasan ke perak campuran. Nah, pertanyaan saya, mengapa komposisi persentase seperti itu sekian? Apakah bisa mungkin 80 dengan 20 atau